pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Permukiman padat di dekat Pasar Kedondong Samarinda terbakar dan api diduga berasal dari rumah kosong. Kabar gembira bagi pelaku usaha karena pemerintah Provinsi Kaltim memberi kemudahan untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara. Kaltim Travel Fair 2023 diikuti seratusan dunia usaha termasuk dari negara tetangga. Kobaran api yang membakar permukiman di dekat Pasar Kedondong Samarinda Selasa siang cepat membesar dan meluas. Musibah itu menyebabkan pedagang dan warga panik. Masing-masing dari mereka berusaha menyelamatkan diri bersama barang dagangannya. Upaya pemadaman tidak berjalan mudah karena aksesnya sulit ditembus. Banyaknya warga yang menonton dan berkerumun di dekat kebakaran kian menambah hambatan bagi petugas dan relawan damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda, Hendra Aha, belum bisa menentukan penyebab pasti kebakaran. Ia menyatakan asal api dari rumah yang tidak berpenghuni. Kebakaran di seputaran Pasar Kedondong, di perumahan rata-rata rumah kayu dekat pinggir sungai. Asal api, dugaan? Ya, dugaan sementara masih dalam penyelidikan. Kemungkinan ya disebabkan kelalaian kompor barangkali ya. Atau tadi ada informasi masih sementara itu rumah bangsawan kosong. Rumah bangsawan kosong Pak ya? Ya. Ada berapa rumah Pak ya? Dugaan sementara Pak, ada berapa? Belum dapat data valid kami. Ini masih penanganan. Rumah kayu semuanya Pak ya? Rumah kayu semua. Untung masih pasar masih terdampak sedikit aja kena. Ini rumah di sebelah pasar. Kendala di lapangan Pak? Kendala lapangan jalan sempit sekali. Kemudian penonton banyak biasa di pasar. Tapi sumber air alhamdulillah di dekat sungai tercukupi. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun belasan rumah gagal diselamatkan. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kobaran api yang membakar permukiman di Jalan Ulin di dekat Pasar Kedondong, Sungai Kunjang, Samarinda Selasa siang cepat meluas. Warga yang berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya hanya bisa pasrah, sembari menunggu kedatangan petugas dan relawan pemadam. Warga korban kebakaran menyatakan api berasal dari salah satu rumah kosong yang kerap dijadikan tempat nongkrong sejumlah anak muda. Warga meyakini kebakaran ini berasal dari puntung rokok karena sebelumnya kejadian serupa terjadi. Namun warga berhasil memadamkan kobaran sebelum meluas. Itu rumah kosong Pak, Bu? Ada kain sampah yang Oh, begitu. Sudah berapa lama itu kosong, Bu? Bu, sudah berapa lama itu kosong, Bu? Itu rumah memang kenal kah kita warganya tuh? Anak banyak rokok di situ dia. Oh, jadi api itu dari rumah kosong itu? Rumah kosong. Bangsalan atau apa, Bu? Bangsalan. Lama ada kosong? Oh, gitu. Jadi api ada dengar ledakan atau apa begitu? Pertama kali ada api pagi tadi, tapi dia matikan. Iya, dari matikan pagi tadi lah. Ada orang nggak Bu tadi sempat kebakar? Iya, pagi tadi. Tapi sempat dimatikan? Ya, mungkin ada. Awalnya pertama itu sekitar jam 10 itu anak-anak ada main-main di rumah Robi, sini bermain-main kumpulan. Nah dia yang punya rumah tetangga sebelah itu katanya ada asap, ada api. Nah ternyata ya kami kejar. Sama tuan rumah juga datang. Saya juga masih ada di rumah tadi pagi.
Belum tahu. Itu buka di pintu ada anak-anak itu kebilang, pas dibuka keluar anak orang. Nah setelah itu ya enggak apa-apa ya, langsungnya saya tuh dia orang nggak ada apa-apa lagi kan, turun saya kerja. Nah setelah itu nggak berapa jam, 2 jaman, ya itu ada api dia bilang ini yang teriak yang punya orang jualan sini. 1 jam berupaya, kobaran berhasil dipadamkan oleh petugas dan relawan pemadam kebakaran. Tercatat 6 rumah tunggal dan 2 bangsal yang masing-masing 4 pintu yang terbakar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ini kendaraan Terios yang kemarin kita amankan. Mobil pribadi jenis SUV inilah yang dijadikan barang bukti polisi untuk menangkap pemiliknya karena dijadikan sebagai sarana untuk menimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Modusnya yakni dengan mengubah tangki BBM yang normalnya 46 liter menjadi 200 liter. Selain itu, 2 mobil bak terbuka yang mengangkut 5.000 liter Pertalite dari Berau juga disita oleh polisi. Rencananya BBM yang dibeli dengan harga Rp10.000 per liternya itu akan dijual dengan harga Rp11.250 per liter. Dari 2 tangkapan tersebut, 3 orang dijadikan tersangka dan salah satunya masih di bawah umur. Yang berakhlak gitu ya. Berakhlak mulia. Pertalite juga masuk dalam bahan bakar penugasan khusus. Jadi kalau ada penyelewengan terhadap Pertalite ini dapat dipidana. Kemudian juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait status terkait AR tadi. Ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik akan melakukan upaya diversi dan dengan pihak terkait mudah-mudahan di depan harapan kami. Akibat ulahnya 2 dari 3 tersangka terancam pidana 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Sedangkan 1 tersangka yang masih di bawah umur akan diproses melalui diversi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. BS dan S, pencuri sepeda motor ini ditangkap polisi di Balikpapan Utara. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 2 sepeda motor yang dicuri secara terpisah. Depan sini aja ya. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara, Ibtu Sunar menyatakan kedua tersangka bukan berasal dari satu kelompok. Modus salah satu tersangka yakni membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan rumah dengan kondisi mesin sudah dihidupkan. Sedangkan tersangka kedua mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak. Kebiasaan ya, Pak. Modus operandi ketika tersangka lagi berjalan berniat cari pekerjaan, di situ dia melihat sepeda motor dipanasi oleh pemiliknya, ditaruh di depan rumah. Jadi posisi sepeda motor dalam kondisi hidup. Kemudian lihat pemiliknya atau korbannya lengah, tersangka langsung bawa lari sepeda motornya. Barang bukti motor 1 buah motor Supra X. Modus operandi dia motor diparkir oleh pemiliknya di depan rumah dalam keadaan kunci stang. Tersangka bisa mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci dari kontak dari sepeda motor. Akibat ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
permukiman padat di dekat Pasar Kedondong Samarinda terbakar dan api diduga berasal dari rumah kosong. Kabar gembira bagi pelaku usaha karena pemerintah Provinsi Kaltim memberi kemudahan untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara. Kaltim Travel Fair 2023 diikuti seratusan dunia usaha termasuk dari negara tetangga. Menyusul pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait rendahnya realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara, pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara kini mulai bergerak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan kepada investor untuk mendapatkan perizinan usaha. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyatakan, pembangunan ibu kota negara akan memberi dampak bagi warga di Kaltim. Karenanya, agar pembangunan IKN bisa lebih cepat diselesaikan, maka langkah yang dilakukan pemerintah provinsi adalah dengan memberi kemudahan kepada investor. Makanya perintahnya harus selesai. Oleh karena itu, jangan mau jadi pemimpin, jangan berharap. Kita memfasilitasi perizinannya dan sebagainya dengan nyaman. Kita siap siapapun yang datang. Tapi bahwa mengundang itu kan tugas pusat. Pak, tapi kan IKN ini juga ada dampak juga kepada Kaltim sendiri. Jadi kan bagi tugas. Masa mau kerjain semua itu? Memang punya kita. Barangkali tugasnya pusat mencari investor, kita memfasilitasi prosesnya. Gitu. Untuk menunjang percepatan investasi, Otorita IKN juga melakukan beberapa langkah strategis, yakni dengan membuat standar prosedur operasi baku terkait aturan transaksi jual beli tanah di kawasan IKN Nusantara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Susunan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kabupaten Kutai Timur kini resmi ditetapkan. Organisasi yang diisi 26 anggota ini didirikan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui upaya deteksi dini. Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman menyatakan, FKDM diharapkan mampu berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban di semua wilayah serta mampu mengantisipasi sejak dini kemungkinan gangguan dan ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kita berharap FKDM memberikan kontribusi besar, ya. Karena kita lihat kondisi Kutai Timur sekarang, ya kita ingin terus menjadikan Kutai ini daerah perkembangan yang luar biasa. Sejak awal Kutai Timur ini berdiri tahun 99, ya dari awal kita sudah menyaksikan ini daerah yang tercepat pembangunannya. Ketua terpilih FKDM Kutai Timur Khairul Arifin memastikan organisasi ini di bawah pengawasan Kesbangpol. Mereka akan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. FKDM juga turut serta membantu pemerintah dalam upaya-upaya melakukan deteksi dini dan mencegah dini terhadap potensi hati-hati tersebut. Khususnya dalam waktu dekat kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024 secara serentak. Ada juga pileg dan pilpres, sehingga diharapkan FKDM juga mampu melakukan upaya-upaya pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi konflik HTHG yang ada di daerah. FKDM Kutai Timur yang dibentuk dari berbagai unsur kemasyarakatan ini akan bertugas 5 tahun dari tahun 2023 hingga 2028 mendatang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Berdasarkan tugas dan fungsinya anggota tenaga ini, tokoh adat dan sebagai generasi muda bakti setia
Pelajar SMA di Kabupaten Berau diberi pengetahuan tentang bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza. Kegiatan yang digagas Dinas Kesehatan itu diikuti ratusan pelajar dari 10 sekolah menengah atas dan berlangsung di Balai Mufakat Jalan Milono, Tanjung Redep, Selasa siang. Semangat! Dinas Kesehatan sengaja menyasar kalangan pelajar yang dinilai sebagai kelompok yang rentan terhadap penyebaran nafza. Dinas Kesehatan juga yakin para pelajar yang sudah mendapatkan pengetahuan akan lebih mudah membagikannya kepada pelajar lainnya. Atau di ground itu harus dirujuk. Mudah-mudahan seminar ini bisa mengenalkan anak-anak kita tentang narkoba dan sehingga mereka bisa tercegah dari sekarang dan tidak akan memakainya atau mungkin tidak juga jadi sebagai pengedar yang bisa membahayakan dirinya karena masa depan kita ada di anak remaja. Dari SMA Negeri 1 Berau. Jadi tadi kan ada dari mana Mbak? Para pelajar menilai sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Mereka kini mengetahui bahaya dan resiko yang dihadapi sekaligus memahami jenis-jenis narkoba yang membahayakan kesehatan dan perkembangan kecerdasan. Saya sebagai pelajar yang memang mungkin susah untuk mencari ilmu-ilmu yang kayak gini, jadi lebih diringankan untuk mendapatkan ilmunya gitu. Karena nggak selamanya di pelajaran di sekolah itu lebih mendalam mengenai narkoba gitu. Dia membahas tentang narkoba. Apa aja yang didapat tadi itu di dalam? Banyak sih yang kayak misalnya contoh-contohnya, terus manfaat, bahkan ada juga apa namanya ya? Akibat dari narkoba itu sendiri kalau misalnya kita menggunakannya berlebihan. Kok dari sini suaranya kayak Anissa Wulandari gitu? Direncanakan seminar bahaya narkoba ini digelar di semua kecamatan se-Kabupaten Berau. Tujuan utamanya yakni mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Nah, masih ada satu materi lagi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kemudian yang kemarin viral. Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Permukiman padat di dekat Pasar Kedondong Samarinda terbakar dan api diduga berasal dari rumah kosong. Kabar gembira bagi pelaku usaha karena pemerintah Provinsi Kaltim memberi kemudahan untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara. Kaltim Travel Fair 2023 diikuti seratusan dunia usaha termasuk dari negara tetangga. Panitia Kaltim Travel Fair atau KTF 2023 terus mematangkan persiapan untuk menyambut pengusaha perjalanan dari berbagai daerah di Indonesia juga negara tetangga. Mereka harus mempersiapkannya secara matang karena acara ini akan dijadikan ajang untuk memperkenalkan potensi wisata Kalimantan Timur. Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Kaltim Syarifuddin Tanglindo menyatakan KTF 2023 ini berlangsung di 3 daerah, yakni Balikpapan, Samarinda, dan IKN di Penajam Pasir Utara. Tercatat 105 agen domestik dan mancanegara yang ikut ambil bagian di acara tersebut. Kaltim Travel Fair itu sebenarnya merupakan kegiatan yang memang merupakan tugas kita. Tugas kita itu kan sebenarnya mengajak orang untuk berkunjung ke sini. Ya. Salah satu bagaimana cara berkunjung itu kita sebut promosi. Table Top ini atau KTF ini bagian dari cara promosi kita. Ya.
Dilaksanakan di mana aja tuh? Dilaksanakan di 3 kota sebenarnya, ya. Pertama Samarinda, kemudian Penajam Pasir Utara di IKN, dan kemudian Balikpapan. Target yang ingin dicapai? Target yang ingin dicapai bahwa kawan-kawan yang datang, peserta ini, itu bisa mengenal lebih jauh seluruh potensi destinasi kita. Jakarta untuk domestik sendiri 80 sudah tercapai. Terus untuk yang dari luar itu 25 travel agent juga sudah konfirmasi kehadirannya dan lokal. Dari luar tuh dari mana saja? Dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand dan sekitarnya. Itu berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Tanggal 10 sampai tanggal 13. Bulan Mei ini. Bulan Mei ini? Ya. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menilai kegiatan ini membuka pintu untuk menambah jumlah wisatawan. Mengingat Kaltim memiliki target 6 juta kunjungan sepanjang tahun 2023. Acara Kaltim Travel Fair ini sangat bagus sekali Pak Anu, karena memang bagaimana kita mendatangkan jumlah wisatawan ke Kalimantan Timur khususnya itu ya salah satunya melalui promosi di acara ini, tabletop ini begitu. Ketemu antara seller dan buyer mereka bagaimana berinteraksi untuk mendatangkan jumlah wisatawan ke tempat kita. Memang terutama kita juga harus memperbaiki segala fasilitas yang ada di tempat kita juga, terutama yang dikeluhkan itu aksesibilitas juga di kita benahi juga. Sesuai jadwal, Kaltim Travel Fair 2023 akan berlangsung dari tanggal 10 Mei hingga 12 Mei 2023. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini merupakan salah satu objek wisata alam yang ramai dikunjungi pelancong terutama di akhir pekan dan hari libur. Daya tarik Labuan Cermin adalah keindahan alam dan danau dua rasa yakni air asin dan tawar. Namun, objek wisata ini pun menjadi habitat bagi buaya air asin dan monyet ekor panjang. Mengantisipasi serangan predator ganas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyiapkan sejumlah konsep. Salah satunya adalah melarang pengunjung berenang di Labuan Cermin. Namun, para pengunjung tetap bisa menyaksikan keindahan dasar danau melalui peralatan yang nanti disiapkan. Kalau memang habitat itu sudah rusak dan memerlukan waktu yang panjang untuk perbaikannya dan mereka sudah nyaman di situ, maka bisa jadi ada upaya nanti merubah pola pengelolaan wisata itu dari pengelolaan wisata biasa menjadi pengelolaan wisata konservasi. Artinya orang tidak boleh lagi mandi di situ. Tapi kita buat sedemikian rupa sehingga ada wahana untuk melihat keindahannya. Jadi mulai dari atas sampai ke bawah bisa lihat sampai ke dasar sana. Nah, airnya yang asin mana, air yang tawar. Nah, itu jadi dilihat aja, dilihat dan diambil. Kalau memang perlu diambil untuk membuktikan betul asin dan tawar. Jadi konservasi bisa nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Langkah-langkah berikutnya. Tetapi objek itu tetap menjadi daya tarik wisata unggulan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memastikan konsep yang ditawarkan ini baru diterapkan jika masih dijumpai predator ganas di kolam wisata, termasuk monyet ekor panjang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kodam 6 Mula Warman dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal, membangun desa ke-116 tahun 2023. TMMD kali ini digelar serentak di 3 provinsi,
yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Pangdam 4 Mulawarman Maijen TNI Tri Budi Utomo menyatakan sasaran TMMD ada 2 jenis, yakni fisik dan non-fisik. Untuk fisik berupa perbaikan infrastruktur jalan, renovasi rumah ibadah, dan rumah penduduk. Sementara non-fisik yakni pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. TMMD yang ke-116 ini ada 4 kodim. Yang pertama adalah kodim Tarakan, kemudian ada juga kodim Kutai Barat, kemudian kodim Hulu Sungai Tengah, dan kodim Kota Baru. Ada 4 kodim, Pak. Sementara untuk sasaran TMMD yang kita siapkan, ya sesuai dengan yang sudah dipaparkan kepada kami, yang pertama adalah pembuatan jalan, yaitu kemudian ada pengerasan jalan. Selanjutnya ada pelebaran jalan juga. Kemudian ada juga semenisasi. Dijadwalkan TMMD ke-116 ini berlangsung selama 28 hari, dari tanggal 10 Mei hingga 8 Juni 2023. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.